Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi bareng gua Angga Junianto di channel Angga Junianto tentunya. Bentar lagi juga mau ganti channel, cuman saya masih bingung channelnya apa. Oke nih guys, kita kali ini nggak ini lagi ya, nggak bicara tentang gadget kayak gini gadget ataupun review ataupun unboxing atau apa. Ya karena kondisinya emang kayak gini. Ya jadi berhenti dulu lah bikin video kayak gitu ya. Sekarang waktunya ngejual barang. Oke, langsung aja ya sesuai dengan judul video ini. Tapi sebelumnya ini disclaimer dulu ya. Disclaimer yaitu ini murni pendapat saya, nggak ada saya bermaksud menghina ataupun merendahkan ataupun ya lain-lainnya ya. Ini murni pendapat saya pribadi. Dan saya juga merasa ini terdampak juga, mungkin kena efek juga ya. Oke, ini saya sambil baca teks ya, sederhana teksnya, cuma ada pembukaan, ini pembukaan. Terus apa itu sih corona itu apa sih corona, nanti saya bahas tapi sesuai pendapat saya pribadi. Saya nggak mengambil dari apa teori atau apalah, saya nggak ambil itu. Lalu efek apa itu, bukan efek apa itu ya, efek apa sih yang disebabkan oleh corona ini. Terus yang keempat yaitu tentang inti dari video ini, yaitu efek corona terhadap perusahaan otomotif yang ada di Indonesia. Oke, saya juga termasuk ini ya, karyawan juga di pabrik otomotif, tapi sekarang udah ya gara-gara corona udah di cut semua. Oke, yang terakhir itu cuma closing ya, yaitu ada 5 doang ya untuk video kali ini. Ya bisa disimpulkan nih video cuma ya unek-unek doang, unek-unek saya ya tentang corona ini. Oke, langsung aja kita ke tadi udah pembukaan, langsung ke ini dah, corona itu ya. Oke, sebenarnya corona ini ya, corona ini apa sih sebenarnya sih? Kalau dari kacamata orang awam kayak saya nih, mungkin bisa diartikan virus ya, virus. Tapi ada juga yang mengartikan bahwa corona ini apa itu kayak virus tapi senjata biologis gitu guys, senjata buatan buat ya perang dunia 3 atau apalah, perang antara Cina Amerika ya, itu mah terserah mereka ya. Terus ada juga yang bilang bahkan di channel-channel YouTube yang udah subscribernya juta-jutaan, nggak bilang kayak gini, beda sama channel saya ini yang masih ya kayak gitulah, wajar lah. Ada yang bilang corona itu ya konspirasi nih, konspirasi ya, banyak lah konspirasinya, saya nggak mau jelasin ya, karena menurut saya tuh konspirasi itu nggak etis sekali ya. Karena apa? Karena efek corona sendiri di Indonesia tuh memang luar biasa sekali ya. Di samping inti dari video ini ya juga terdampak efek ya, itu juga efek ekonomi, sosial, pariwisata, dan banyak lagi efek-efek lainnya itu juga terdampak oleh corona ini. Nah, belum lagi efek dari perusahaan otomotif ini sendiri ya, yang di inti video ini. Oke, makanya dari itu yang bilang corona ini konspirasi atau apalah, menurut saya stop aja dulu lah. Kita kerjasama bareng, kita lawan virus ini. Jangan mau bersahabat ya, karena kalau bersahabat tuh teman bisa jadi musuh ya. Oke, mungkin itu saja ya pendapat saya tentang corona ini ya. Udahlah, berhentilah corona ini konspirasi atau apalah, udah hentikan bacot kalian itu. Oke, kita sama-sama lawan virus ini, kita tuntaskan di negeri ini biar ekonomi jalan lagi, dan pekerja atau mantan pekerja kayak saya ini bisa dapat pekerjaan lagi yang lebih baik tentunya ya, nggak kayak sekarang ini. Oke, lalu yang ketiga yaitu efek corona itu sendiri ya. Ya, efek corona di Indonesia ini
banyak sekali efeknya, berdampak terutama bagi saya pekerja dan juga banyak teman-teman saya yang di luar sana yang terdampak juga. Misal ini nih, misal kita karyawan kontrak misal nih yang terdampak efek corona. Misal dia kontraknya tuh ada di akhir tahun, misal bulan-bulan akhir tahun ya. Terus karena efek corona ini ada dan menyebarnya atau bukan menyebarnya, meledaknya bulan-bulan Mei, antara Mei ya, itu akan otomatis perusahaan yang terdampak oleh corona ini otomatis akan mempercepat ataupun mem-PHK. Itu yang paling buruk. Yang paling ringannya mungkin dirumahkan, tapi itu juga belum pasti ini kapan kelarnya. Yang paling buruk itu yaitu akan dipercepat, yaitu proses kontraknya. Jadi di akhir, misal kontrak di akhir tahun, itu akan ditarik lagi, dipercepat proses kontrak kerjanya dan akan dihabisi kontraknya. Kontrak kerja ya, bukan orangnya. Kalau orangnya mungkin masih hidup, itu pun kalau nggak kena corona. Oke. Terus terus lanjut lagi nih soal efek corona terhadap perusahaan ini, yaitu mungkin satu ya, yaitu bisa jadi perusahaan yang terdampak itu mungkin sebagian karyawannya akan dirumahkan dan sebagian lagi akan masuk secara bergilir. Ya mungkin bisa sehari masuk, sehari libur, atau seminggu masuk, seminggu libur, atau bisa jadi 2 minggu sekali libur, 2 minggu sekali masuk ya. 2 minggu di kontrakan itu rasanya kayak gimana ya? Aduh, sakit itu. Halu terus, tidur. Oke. Terus ya langsung aja keempat nih. Nggak usah lama-lama, video ini cuma ya mengutarakan pendapat saya, unek-unek saya ya. Daripada kita nge-share video gaji di PT ini, di PT itu sangatlah nggak etis ya. Karena pada dasarnya gaji itu sesuai dengan UMR. Mungkin perusahaan beda sedikit karena itu mungkin sektor perusahaannya sektor 1 atau sektor 2, tapi intinya sama aja. Jadi di sini saya nggak akan berbicara gaji ataupun penghasilannya per bulan itu nggak akan bicara. Terus yang keempat yaitu perusahaan otomotif. Nah, di kontrakan saya ini ada teman saya yang kerja di salah satu perusahaan otomotif terbesar. Nah, tahu kan perusahaan otomotif terbesar itu apa? Ini dia. Ya, karya teman saya itu kerja di sana ya. Dia tuh baru masuk tahun kemarin, baru mau jalan 2 tahun. Nah, itu gara-gara corona ini mereka itu ya istilahnya bukan penghasilannya menurun ya, kalau itu mah ya udah pastilah, tapi secara kerjanya total produksinya per hari itu bisa juga menurun hampir 50%. Ya 50% guys, itu wah luar biasa sekali ya. Contoh saja nih, perusahaan itu sehari bikin 200 mobil lah. Kita bicara otomotif ini mobil ya. Kita nggak bicara motor karena saya belum pernah kerja di pabrik motor. Misal sehari 200. Itu pas belum ada corona, pas sudah ada itu bisa berkurang 50%, yaitu 100 unit. Dan 100 unit itu cuma dikerjakan yaitu shift 1 doang. Jadi yang shift 2 itu nanti bergilir dalam artian bisa jadi minggu ini misal yang masuk shift merah misal, terus minggu berikutnya yang masuk shift putih, dan yang shift merah itu libur. Begitu juga shift putih yang sebelumnya juga libur seminggu. Nah gitu. Terus juga secara ini penghasilan juga ya menurun lah penghasilan lah. Otomatis.
Terus yang kedua ada juga teman saya juga ya, yang ada di ya pabrik baru yang seperti ini. Nah, itu juga banyak, ternyata banyak yang anak-anak magang di situ itu baru beberapa bulan udah langsung ya mohon maaf banget, udah langsung di cut, di end kontrak ya, padahal baru beberapa bulan, itu juga masih hitungan magang. Terus juga yang kasihan yang ini, yang kontraknya sama, dipercepat juga proses habis kontraknya di perusahaan itu. Nah, terus yang ketiga juga ini pengalaman nih dari teman saya nih. Dia tuh kerja di salah satu PT, yaitu PT apa ya, spare part atau PT apalah. Itu yang dari awalnya kerja 3 shift. 3 shift itu kerja normal sebelum corona. Itu ya, lalu setelah corona ini shiftnya langsung berubah jadi 2 shift otomatis. Terus juga jamnya juga ada yang dikurangin juga. Yang biasanya masuk misal jam 7, pulang jam 4, itu akan dikurangin 1 jam. Itu pun juga ya sedikit ngaruh lah ke penghasilan juga per bulannya. Apalagi teman saya itu ya, selama dia kerja di PT itu belum pernah ngerasain lembur juga, kasihan. Jadi tiap bulan juga cuma nerima gaji pokok, tapi dia tetap bersyukur sih. Oke, mungkin itu sedikit sharingnya dari gua, dampak dari apa nih, corona ini terhadap perusahaan otomotif yang ada di Indonesia. Tapi di sini saya tekankan ya, ini murni pendapat saya. Saya bukan menghina, menjelekan atau apa. Ini murni pendapat saya. Karena saya sendiri yang ngalamin. Saya juga ex karyawan situ, situ dan situ. Pokoknya selama 5 tahun ini saya merantau, hampir semuanya itu perusahaan otomotif yang cukup besar juga yang ada di Indonesia ini. Dan saya juga ngobrol juga dengan orang-orang yang kerja di perusahaan otomotif tempat saya dulu ini bekerja. Ternyata juga berdampak cukup signifikan gara-gara corona ini ya. Oke, mungkin itu aja dari gua. Maaf banget gue nggak bisa nyebutin gaji di PT itu, soalnya itu privacy, biar kalian sendiri ya yang cari tahu. Karena video ini cuma untuk sharing-sharing doang. Dan juga ini murni pendapat saya. Kalau apabila ada yang merasa terganggu atau merasa tersakiti, teraniaya, saya minta maaf. Ini murni beneran pendapat saya. Sekali lagi ini murni pendapat saya. Kalau ada yang ngelaporin ya terserah. Ini murni pendapat saya, karena saya pernah ngalamin kayak gitu. Oke, cukup kayak gitu. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.